Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai ya, dan saya bakal coba buat demoin. Jadi ya langsung aja ya, kita akan coba login dulu ke si account. Oke, perubahan pertama itu ada pada dashboard. Di dashboard ini kita udah bikin ada 4 info box. Yang pertama itu ada total barang, total ruangan, ada total klasifikasi, dan juga ada total peminjaman. Dan di table, dan untuk table pada yang di bawah info box sebelumnya itu udah kita hapus ya, jadi nggak ada lagi tabelnya di sini. Lalu ya, untuk icon notifikasi, untuk notifikasi itu udah kita hapus juga. Lalu untuk pada bagian copyright, di bagian footer itu udah kita bikin agar dia itu bisa ini ya, bisa diganti. Jadi gini. Oke, ini kita bisa lihat untuk nama instansi itu akan nantinya akan kita jadikan nama copyright. Jadi mungkin kalau kita ganti ini, kita enter. Nah, ini nanti untuk copyright akan mengikuti value dari nama instansi seperti itu. Oke, itu untuk dashboard. Di dashboard kita udah tambahin 4 data info box, yaitu total barang, total ruangan, total klasifikasi, total peminjaman, dan untuk notifikasi udah kita hapus. Lalu untuk pada bagian footer itu udah kita perbaiki. Oke, next pada bagian data master. Untuk data master ada beberapa yang sudah kita hapus seperti ini, dan juga udah kita sesuaikan dengan desain Figma. Begini ya, untuk webnya ini kan sebelumnya itu kan udah ini ya, udah ada sistemnya juga udah cukup kompleks ya, udah cukup rigid. Eh, jadi kita nggak bisa ini ya, apa namanya itu, kita nggak bisa, kalau kita dalam proses pengubahan atau kita update-nya itu kita nggak bisa terlalu ini ya, rombak besar-besaran. Kenapa? Karena memang eh ini karena kan di sini kita lebih ke update ya, bukan bukan kita, karena dia memang udah ada flow-nya sendiri. Jadi kalau kita terlalu ini itu nanti akan merusak ya. Ya, dia akan merusak. Jadi kalau seharusnya kalau memang pengen ada sistem yang sesuai dengan desain Figma itu, mungkin kita lebih bagusnya itu bikin web yang baru seperti itu. Jadi kalau kita implementasikan desain Figma yang ada di yang ada itu, lalu kita diimplementasikan atau kita apply ke sini, itu akan sulit. Kenapa? Karena sistem web ini sebelumnya itu kan udah ada. Jadi kita memang mesti sesuaikan antara desain Figma dan juga flow website yang udah ada sebelumnya seperti itu. Oke, kalau untuk data master di pada terutama pada bagian asetnya itu. Jadi kan web ini kan dia itu punya flow. Jadi ada aturannya, ada apa namanya itu, ada urutan kerjanya di mana si website ini bisa apa ya, menyimpan data aset. Jadi seperti itu. Jadi ada aturannya. Jadi kita tidak bisa uh, hapus yang ini, hapus yang itu, hapus yang lalu kita tambahkan ini, tambahkan itu enggak semudah itu seperti itu. Jadi kita udah coba sesuaikan yang bisa ya, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Oke, untuk data master itu sebenarnya enggak ada masalah ya kalau kita pengen ikutin data Figma. Jadi pada data master itu untuk di bagian sidebar itu kan memang udah kita bikin menyesuaikan dengan desain Figma, yaitu di sini ada data barang, data klasifikasi barang, data ruangan seperti itu. Jadi kalau kita cek di bagian data barang, nah pada bagian data barang itu untuk atribut datanya udah kita bikin seperti ini. Jadi ada kode barang, nama, klasifikasi, tahun pembelian, dan juga ada foto barang. Lalu pada bagian aksi itu ada detail. Nah, kita bisa lihat detail datanya seperti ini. Jadi ada kode barang, ada klasifikasi barangnya apa, lalu nama barang, merek, ukuran, bahan, tahun perolehan, asal usul perolehan, nomor pabrik, nomor mesin, dan juga ada foto barang. Oke, lalu kalau untuk tambah data itu seperti ini. Jadi kita masukin data barangnya, kode barang, lalu untuk klasifikasi barangnya apa, kemudian ada nama barang, merek, dan tipe barang, lalu ada ukuran, bahan, tanggal perolehan, ada asal usul perolehan, lalu ada nomor pabrik, nomor mesin, dan juga foto barang seperti itu. Kemudian untuk filter itu di sini kita filter berdasarkan kategori ya. Jadi kita bikin filter berdasarkan kategori, lalu kita bisa filter seperti ini. Seperti itu.
Oke, itu untuk data barang. Kemudian pada bagian fitur klasifikasi barang. Jadi kita bisa menambahkan data klasifikasi di sini. Di sini ada ID klasifikasi, kode klasifikasi, nama klasifikasi barang. Kemudian pada pada section aksi itu ada edit, kita bisa edit, lalu kita bisa hapus juga. Kemudian kalau kita pengen nambahin data barang itu untuk kode klasifikasi itu akan di-generate secara otomatis ya. Kemudian nama klasifikasinya seperti kita bisa nambahin nama klasifikasi ini. Mungkin simpan. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat kita menambahkan data barang, kita bisa masukin klasifikasi yang udah kita bikin seperti itu. Kemudian pada bagian ruangan atau data ruangan itu ada ID ruangan, kode ruangan, nama ruangan. Kalau kita pengen nambahkan data ruangan baru itu kita masukin kode ruangan dan juga nama ruangan. Lalu pada button action pada bagian action itu ada edit dan juga hapus ya. Oke. Oh ya, untuk data barang itu kan ada beberapa parameter yang memang ada di desain Figma tapi kita tidak implementasikan di sini karena memang itu tidak bisa kita implementasikan di sini. Kenapa? Karena memang website sebelumnya itu kan ada flow-nya. Jadi untuk contoh itu di ruangan. Jadi di sini kan tidak ada data ruangannya. Kita bisa lihat untuk data saat kita nambahin data barang itu kan tidak ada data ruangannya. Nah, data ruangan itu kan nanti ditambahkannya saat kita menambahkan data aset. Jadi kalau kita menambahkan data aset, kita memilih nama barangnya, barang yang dipilih, nama asetnya, lalu kita nambahkan data ruangannya. Ruangannya itu ini ya, lokasi ruangan, lokasi aset. Itu nama ruangannya seperti itu. Jadi memang perlu ubah lagi nantinya untuk data ruangannya ini. Jadi kan ini kan kayak nama wilayah ya ini ya. Seharusnya itu kan kalau ruangan enggak pakai nama wilayah seperti ini. Oke, itu untuk yang tadi. Kemudian ada juga beberapa yang enggak ada di sini, yang ada di desain Figma tapi enggak ada di sini. Itu kayak apa ya? Harga atau nominal, ekonomis dan lain-lain itu tidak ada di sini. Kenapa? Karena value-nya itu akan ditambahin saat menambahkan data aset di sini. Jadi untuk umur ekonomis di sini, pemakai asetnya di sini, lalu kondisi dan sebagainya itu di sini. Jadi kan memang ada flow-nya. Sekali lagi saya bilang itu ada flow-nya. Jadi kita tidak bisa masukin datanya di sini karena memang flow-nya ada di sini. Jadi saat kita menambahkan data aset ya kita mesti input lagi datanya di sini. Jadi kalau data yang sebelumnya itu kan udah ditambahin ya untuk data barangnya di sini. Misal ya kita tambahin data barangnya di sini. Tapi nanti kan di sini kita juga akan ambil datanya tadi. Jadi mau saya itu kita akan sesuaikan aja ya seperti itu. Jadi mungkin ini tidak terlalu sesuai dengan desain Figma-nya, tapi kita bikin dia itu sesuai seperti itu. Oke, itu tadi untuk data master. Kemudian pada data aset di sini ada aset berwujud ya. Untuk data aset berwujud dia seperti ini. Jadi ada kode aset, lalu ada nama, ruangan, jumlah, dan juga ada tanggal perolehan. Nah, pada video itu kan memang kakaknya bilang ini dia itu sama dengan data master barang. Itu tidak sama. Kenapa? Karena memang ini berbeda. Jadi dia ini ada yang namanya aset, ada juga yang namanya barang. Jadi kalau data aset itu pasti dia punya barang, tapi kalau barang itu belum tentu dia aset seperti itu. Jadi setelah kita nambahin data barang itu kita mesti specify. Jadi kita mesti bilang oh si barang ini itu adalah aset seperti itu. Jadi seperti itu. Di sini ada kode aset, ada nama, ada ruangan, ada jumlah dan juga ada tanggal perolehan. Lalu pada bagian action itu seperti ini ya, ada audit, ada detail, ada riwayat service, ada edit dan juga ada hapus. Jadi kalau untuk detail itu kita bisa lihat di sini. Jadi detailnya seperti ini nantinya. Jadi akan ada kode aset, ada nama asetnya apa atau nama barang, lalu ada kategorinya apa atau klasifikasi, kemudian ada pengelolanya. Ini kita bikin general affairs karena memang sebelumnya itu kan si web ini punya sistem seperti itu. Jadi ada yang namanya pengelola aset. Tapi saat ini kita bikin untuk pengelola asetnya itu akan ke general affairs saja semuanya. Lalu untuk kode barangnya ini ada merek atau tipe, lalu ada ukuran, bahan, tahun perolehan, asal usul perolehan, ada nomor mesin, nomor pabrik, kondisi, tanggal perolehannya, lalu untuk lokasi, pemakai asetnya siapa, satuannya apa, buah, lalu ada jumlah, ada nilai aset, total nilai aset, kemudian ada status asetnya apa, lalu ada umur ekonomis,
masa pemakaian, dan juga ada foto barang. Itu untuk detail aset. Ya untuk edit tadi seperti kayak biasa ya untuk editnya itu. Untuk sistem QR aset udah kita hapus ya, jadi tidak ada sistem QR lagi saat ini. Jadi kalau kita pengen nambahkan audit nantinya itu, karena tidak ada gunanya juga, karena memang saat audit itu kan tidak ada sistem scan lagi ya. Jadi kalau kesini itu kan tidak ada lagi untuk apa ya, si QR tadi. Kemudian pada bagian filter itu ada, kita bisa memfilter berdasarkan ruangan, lalu ada tahun perolehan, perolehan awal, kita filter berdasarkan tahun. Misal kita pengen dari 2015 ke 2025, jadi nanti itu akan ke filter ini. Seandainya data kita banyak ya, tapi data kita memang cuma satu, kita coba, kita hanya pengen ambil data 24 katakanlah ya, 24. Nah, kita isi dulu. Nah, datanya tidak ada di sini. Untuk print masih working, jadi kalau kita coba refresh page-nya, jadi di sini kita bisa print. Nah, di sini print. Oke, ini untuk print data, lalu print Excel juga bisa. Seperti ini. Pada menu Figma itu kan ada menu laporan ya. Menu laporan itu saya pikir enggak perlu ya. Kenapa? Karena memang data-data yang memang bisa diekspor atau bisa di-download data laporannya itu kan memang udah ada semua fungsinya. Contoh ya. Contoh itu data aset di sini. Nah, di sini kan kita bisa print datanya di sini. Lalu untuk data dihapuskan, di sini juga kita bisa print. Untuk data barang kita bisa ekspor ke Excel seperti itu. Jadi klasifikasi barang, kemudian data ruangan. Ya memang data-data yang sekiranya diperlukan untuk diekspor itu memang udah ada fungsinya sendiri di page masing-masing. Oke, itu untuk di aset berwujud ya. Untuk menu-menu kan ada yang dihapus ya, ada beberapa yang dihapus, itu nanti itu bisa ya disesuaikan dengan Figma-nya tadi udah saya hapus, seperti penyusutan, pengadaan dan lain-lain itu udah saya hapus. Kemudian untuk monitoring, untuk audit itu di sini tidak ada lagi ya button untuk kita menambahkan data audit. Jadi kalau kita mau audit data aset itu kita masuk ke aset di berwujud, lalu di bagian action itu ada menu audit. Jadi nanti dia akan secara otomatis masuk ke menu audit untuk produk itu, untuk aset itu. Jadi tidak ada lagi scan QR. Untuk riwayat service masih sama ya ini. Jadi ini tidak bisa kita ubah, tidak ada yang perlu kita ubah juga kayaknya. Kemudian untuk peminjaman seperti ini. Jadi kalau untuk peminjaman itu, kalau kita nambahin data peminjaman di sini udah kita tambahin keperluan peminjamannya apa. Kemudian untuk cari barang itu kita tidak bisa terapkan filter yang diminta itu. Kenapa? Karena memang filter di sini itu bukan berdasarkan data barangnya. Filter di sini itu berdasarkan data aset. Data asetnya tadi. Jadi kalau kita cari kode aset itu kita bisa lihat di kode aset ya. Ini untuk kode asetnya. Di sini ada kode aset, itu ada kodenya. Ini ada BJM itu ruangannya. Lalu ini ada ID atau apa ya? Ini ada ID dari aset itu. Jadi kita ambil dari data aset. Oke, nanti asetnya akan muncul di sini. Lalu pada bagian button itu, pada bagian aset pencarian itu ada button untuk batalkan. Jadi nanti data yang udah diinput akan menghilang seperti itu. Intinya untuk filter itu kita nggak bisa implementasikan karena memang itu bukan diambil dari data barang. Jadi, seperti itu. Itu untuk peminjaman. Oke, itu untuk tambah data peminjaman tadi. Lalu dan juga untuk button di sini kan di request minta dihapus ya untuk daftar barang ini. Table daftar barang itu nggak bisa. Kenapa? Karena memang prosesnya itu lagi-lagi tadi saya bilang website ini udah punya sistem. Jadi kalau kita rombak yang cukup besar itu nanti akan mengacaukan sistemnya, dan sistem ini udah cukup besar, udah cukup kompleks seperti itu. Ya bagusnya tadi kemarin itu kita bikin web sendiri, kita bikin sesuai dengan desain Figma. Jadi nanti soalnya ini kan banyak ya yang perlu kita rubah nantinya Bu. Selain yang ada di fungsi di website, pada database juga kita mesti ubah. Kita bisa lihat untuk database aja udah cukup banyak nih. Kalau kita ke designer, nah database-nya itu ya, nah gini, kita bisa lihat relasi-relasinya udah banyak nih. Satu aja kita hapus ya udah websitenya nggak jalan seperti itu.
Jadi itu ya, kita menyesuaikan aja. Oke, itu untuk daftar barang nanti kan flow-nya gini ya, kita isi nama siapa peminjam, tanggal pinjam, lalu ada tanggal pengembalian, lalu ada keperluan apa, kita pilih kode barang atau kode aset, kemudian kita masukin berapa jumlah peminjamannya, lalu kita tambah. Nah, nanti akan muncul di sini seperti itu. Jadi itu kayak memang ada mekanismenya. Lalu kita simpan datanya. Oke, itu untuk peminjaman. Di sini ada printnya juga masih sama. Untuk detail, ya untuk detailnya tadi udah kita perbaiki juga. Jadi ini untuk detail kita bisa print. Nah, datanya udah kita tambah juga, ada keperluan peminjaman, kita nambahin data di sana, ekspor Excel juga bisa. Oke. Untuk penghapusan itu seperti ini ya. Jadi kemarin itu saat saya open data penghapusan itu ada permasalahan. Jadi di sini tidak ada rekomendasi data yang bagusnya dihapus, itu kita hilangin. Tapi untuk fitur penghapusan masih working ya. Jadi kita masukin datanya. Melebihi volume dari aset ya. Gagal. Volume aset satu aja. Di sini data penghapusannya udah berhasil. Oke, kita coba hapus aja. Oke, ini saya coba rangkum ya. Jadi untuk website ini kan kita lebih ke customize website yang udah ada sebelumnya, kita tweak sedikit agar menyesuaikan dengan desain Figma. Saya akan rangkum. Pertama itu dari dashboard itu udah kita tambahin part info box, kemudian table di bawahnya udah kita hapus. Lalu pada bagian icon itu udah kita hapus juga. Lalu untuk data copyright atau tulisan copyright itu udah kita bikin menyesuaikan dengan data nama instansi aja biar bisa diubah nantinya agar lebih fleksibel. Pada data master itu udah kita bikin ada data barang, ada data klasifikasi barang, dan juga ada ruangan. Lalu untuk data aset tadi kita bikin menyesuaikan, memang nggak sepenuhnya sesuai dengan permintaan, karena ini memang yang benar-benar bisa ya, maksudnya seperti itu. Lalu untuk audit itu kita udah hapus fitur scan QR dari asetnya, itu udah kita hapus. Jadi untuk audit itu kita bisa masuk ke data aset, lalu pada menu aksi itu ada audit seperti ini. Jadi tidak ada lagi buka-buka kamera atau scan QR code ya, seperti itu. Selebihnya tadi udah saya jelasin juga tadi sebelumnya. Ya mungkin segitu aja ya, karena memang saya ini juga kurang fit juga ya. Dan juga saya mau ucapin terima kasih ya, karena memang udah diberikan tambahan request, tambahan deadline. Udah jauh nih ya. Saya juga mohon maaf atas ya mungkin kinerjanya yang kurang bagus, dan juga mungkin di hasilnya nanti memang kurang sesuai ya. Tapi ya ini memang hasil ini ya, saya kan baca sistem webnya ya. Jadi kita nggak cuma lihat dari sisi UI aja, kita lihat dari sisi back endnya juga, dari sisi database. Kita bisa lihat di database tadi udah ada banyak data, kita udah lalu juga udah ada relasi tabel yang cukup banyak, dan itu juga cukup kompleks. Jadi kita nggak bisa sembarangan ubah ya gitu. Jadi ya kita hanya menyesuaikan aja. Tapi saya juga mohon maaf ya kalau memang kurang sesuai. Tapi nanti ya kita bisa diskusikan di grup bagusnya gimana. Ya ini hasil akhirnya ya dari saya ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga ya bisa diterima ya. Terima kasih.